Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Anggun Permatasari, 2 Listi Nur Habibah, 3 Muharromah, 4 Oktaviansah Arizal Saputra, 5 Oktaviani Dakarima, dan 6 Sydney Tias Milat. Kami akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami ya mengenai pertanyaan apa problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UBD. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai jawabannya sebagai peserta didik. Peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif serta pedagogis. Berikut ini problematika yang dihadapi peserta didik dalam implementasi kurikulum UBD. Peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang menuntut mereka untuk dapat aktif dalam kelas. Peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal HOTS yang menuntut mereka untuk berpikir kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini problematika yang dihadapi peserta didik dalam implementasi kurikulum UBD. Pertama, peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada saat UBD yang menuntut mereka untuk dapat aktif dalam kelas. Kedua, peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal HOTS yang menuntut mereka untuk berpikir kritis. Lalu yang terakhir, masih banyak peserta didik untuk mengikuti pola UBD karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya adalah peserta didik yang tidak bisa aktif di kelas atau ada yang tidak ahli dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peserta didik kelas rendah biasanya mengalami kendala dalam melakukan diskusi atau kolaborasi yang merupakan langkah pembelajaran penting dalam kurikulum UBD. Peserta didik belum memiliki perangkat digital seperti handphone, laptop, serta kesulitan dalam mengakses internet yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya adalah solusi. Sebagai peserta didik yang bisa dilakukan adalah belajar sesuai dengan kemampuan mereka, serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun bertanya jika mereka tidak tahu tentang pelajaran tersebut. Membiasakan peserta didik dalam mengikuti langkah pembelajaran UBD dan memberikan pengertian mengenai manfaat pembelajaran yang dapat dilakukan dengan pendekatan UBD. Meminta dukungan orang tua dalam memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.